Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau kita membaca Injil Markus dari pasal 1 sampai pasal 6, kita akan diberikan satu cerita bahwa Yesus sangat sibuk dalam pelayanannya. Yesus dan para murid melakukan pekerjaan seharian, sehingga bahkan mereka tidak sempat makan dan beristirahat. Tentu saja mereka mengalami kelelahan. Melihat hal itu diceritakan dalam perikop Injil hari ini, bahwa Yesus mengajak para murid untuk mencari tempat sunyi, agar mereka sendirian dan beristirahat sejenak. Lalu dengan perahu, mereka segera bergegas bertolak menuju tempat yang dimaksud. Ya, sama sekali Yesus tidak bermaksud untuk bersantai, suatu istirahat yang umum dilakukan manusia. Ini adalah beristirahat yang menikmati kehadiran Tuhan di tengah kesibukan pelayanan. Dan memang dikatakan dalam Injil bahwa pagi-pagi benar Yesus selalu datang ke tempat yang sepi untuk membangun hubungan yang intim bersama dengan Allah Bapanya. Ia tidak pernah berbangga dengan banyaknya kesibukan, melainkan Yesus selalu menyempatkan diri untuk bersekutu dengan Allah. Ia selalu berusaha menyendiri dengan Allah Bapa dan menikmati kebersamaan itu. Nah, kali ini Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke tempat sepi dan tinggal bersama-sama dengan Dia sendiri, mendengarkan ajarannya, merefleksikan pengalaman pelayanan mereka, dan mengevaluasi semuanya itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Menyendiri secara pribadi atau bersama-sama untuk beristirahat dan berdoa seperti dilakukan oleh Yesus dan para rasul, kita butuhkan juga dalam hidup ini, dalam tugas, dalam pekerjaan dan panggilan kita sebagai orang beriman. Jika ada orang katakan bahwa dia tidak butuh istirahat, perlu orang itu bertanya diri, jangan-jangan selama ini dalam kerja atau tugas perutusannya ia sudah beristirahat terus-menerus, alias tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, atau ya tenaganya cepat habis dan tidak dapat bekerja lebih lama lagi. Dalam menyendiri untuk istirahat atau berada dalam doa merasakan kehadiran Tuhan, kita dapat menyegarkan diri, merefleksikan apa yang telah kita kerjakan dan sedang terjadi,
guna mencermati dan mengambil langkah yang bijak dan memadai dalam melaksanakan tugas perutusan atau pekerjaan kita selanjutnya. Kalau menyendiri seperti itu kita lakukan dalam kebersamaan dengan orang lain, kita dapat bertukar pengalaman dan saling mengevaluasi atau koreksi. Memang, secara konkret, menyendiri dan berdoa seperti itu pada umumnya telah banyak dilaksanakan, yakni dalam rekoleksi dan retret. Mungkin kita berkata bahwa kita tidak punya kesempatan rekoleksi atau retret seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa setiap orang secara pribadi atau bersama keluarga bisa melakukan pemeriksaan batin harian, terutama sebelum tidur. Pemeriksaan batin sebelum tidur seperti itu sangat bermanfaat bagi kesibukan, pelayanan, ataupun tugas perutusan kita sebagai orang beriman. Hal itu merupakan evaluasi secara tidak langsung terhadap hidup kita, sehingga hidup kita dengan segala kegiatannya tidak bersifat monoton, melelahkan, dan ada kemungkinan juga tidak mengalami kemajuan yang berarti. Perikop Injil Markus hari ini mencatat cara Yesus mendidik para muridnya supaya mencari Allah dalam keheningan reflektif meditatif. Sesudah itu, mereka sanggup membuka mata untuk melihat dunia, melihat hidupnya, dan melihat pelayanannya. Kita hanya bisa mengalami damai sejahtera yang sejati kalau kinerja hidup kita dibangun dalam keseimbangan antara kerohanian yang mantap dan aksi nyata yang berdaya guna. Tuhan mengajak kita pergi ke tempat yang sunyi untuk merasakan kehadiran Allah, sambil tidak lupa untuk turun lagi ke tengah dunia, menemui mereka yang membutuhkan kasih kita.